Pada video ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah epik yang menginspirasi dan penuh makna, yaitu film tentang Nabi Yusuf. Kisah ini bukan hanya sebuah cerita, tetapi juga pelajaran hidup yang abadi, yang telah diwariskan melalui generasi dan dihormati dalam berbagai tradisi agama. Kisah hidupnya syarat dengan ujian dan cobaan, namun juga dipenuhi dengan rahmat dan keajaiban dari Tuhan. Melalui perjalanan hidupnya, kita diajak untuk memahami nilai-nilai penting seperti kesabaran, ketabahan, pengampunan, dan kepercayaan kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Di suatu daerah bernama Faddan Arab, langit sore berwarna keemasan mulai meredup, menyelimuti tanah dengan cahaya hangat yang lembut. Nabi Yakub alaihissalam, ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam, berjalan perlahan kembali ke rumahnya setelah seharian menggembala kambing. Suara kambing-kambing yang mengikuti di belakangnya bergema di udara diselingi oleh kicauan burung yang hendak kembali ke sarang mereka. Di sepanjang jalan yang berdebu, Nabi Yakub berhenti sejenak di sebuah kuil tua. Bayangan kuil memanjang di bawah sinar matahari yang mulai tenggelam, menambah kesan sakral. Saat Nabi Yakub alaihissalam berhenti di kuil, suasana di sekitarnya semakin hidup. Warga Faddan Arab mulai berdatangan ke kuil, berjalan dalam kelompok kecil, dengan pakaian mereka yang berkibar pelan oleh angin sore. Beberapa dari mereka membawa persembahan sederhana berupa hasil panen, buah-buahan, dan bunga-bunga liar yang mereka petik dari ladang. Di dalam kuil, suasana penuh harap saat para warga memohon pertolongan kepada berhala yang mereka sebut patung Ashitar, yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Seorang perempuan pendeta mengangkat seorang bayi yang sakit ke depan berhala, berdoa agar diberikan kesembuhan. Warga lain berdiri dalam keheningan, berharap doa mereka akan dikabulkan. Cahaya lilin menerangi ruangan yang dipenuhi aroma dupa, menambah suasana sakral meski harapan mereka disandarkan pada patung yang tak berdaya. Nabi Yakub, yang menyaksikan dari kejauhan, merasakan kesedihan melihat keyakinan mereka yang tersesat. Di malam yang tenang di Faddan, suasana terasa tegang. Langit malam yang gelap menjadi saksi bagi perdebatan yang berlangsung di antara Nabi Yakub dan para warga. Nabi Yakub berdiri di depan kerumunan, wajahnya menunjukkan keteguhan dan kebijaksanaan. Ia menjelaskan bahwa dirinya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa wahyu yang sama sekali tidak menghina Tuhan yang mereka sembah. Ia mengungkapkan bahwa kitab yang disampaikannya adalah pesan dari Tuhan yang menciptakan segalanya. Di malam yang tenang di Faddan, suasana menjadi tegang saat Nabi Yakub menjelaskan bahwa dirinya diutus oleh Allah dan kitab yang dibawanya tidak menghina Tuhan mereka. Warga mulai merenungkan pertanyaan Nabi Yakub tentang patung Ashitar, meragukan kekuatan patung-patung yang mereka sembah. Namun, sebagian warga tetap skeptis dan membandingkan kekuatan Tuhan Nabi Yakub dengan dewa-dewa mereka. Suasana malam dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Ada yang mulai mempertimbangkan ajaran Nabi Yakub, sementara yang lainnya masih terjebak dalam keraguan dan kebingungan. Tak berselang lama, suasana malam di Faddan berubah mendebarkan ketika pendeta kuil datang dengan langkah tegas. Pendeta itu mengenakan jubah cerah dan membawa tongkat yang dihiasi simbol-simbol keagamaan, menambah kesan otoriter dan menakutkan. Ketika dia tiba, wajahnya tampak marah dan penuh kemarahan. Pendeta kuil segera membubarkan kerumunan dengan suara yang menggema, menuduh Nabi Yakub sebagai penyebab bencana yang menimpa kota mereka. Dia menyatakan bahwa kemarau panjang yang melanda Faddan adalah akibat dari keingkaran terhadap ajaran yang sudah ada. Suaranya yang lantang dan penuh amarah menggetarkan suasana malam. Orang-orang di sekitar terlihat cemas dan terkejut. Beberapa di antara mereka mulai bergerak menjauh dari tempat itu, sementara yang lain berdiri terpaku, terbelah antara rasa takut dan kebingungan. Suasana malam menjadi semakin mencekam, dengan ketegangan yang semakin memuncak di antara warga. Para warga yang sempat terpengaruh oleh argumen Nabi Yakub kini merasa tertekan oleh tuduhan pendeta kuil.
memperdalam ketidakpastian dan perpecahan di tengah mereka. Keesokan harinya, suasana di kuil Ashtar sangat tegang. Di tengah terik matahari, para pendeta sedang melangsungkan hukuman bagi warga yang dianggap melawan patung Ashtar. Mereka yang disebut-sebut sebagai pelanggar, dituduh menghina Ashtar dengan sebutan Tuhan yang bodoh. Suara teriakan dan rasa sakit memenuhi udara, menciptakan suasana yang menegangkan dan penuh rasa ngeri. Tiba-tiba, Nabi Yakub muncul di depan kuil dengan tekad bulat untuk menebus keluarga yang sedang dihukum. Namun, para pendeta menolak tegas permintaannya, berpegang pada prinsip bahwa warga tersebut adalah musuh Ashtar dan tidak layak dibebaskan. Nabi Yakub dengan berani menantang mereka. "Kenapa kalian tidak menangkapku? Bukankah akulah yang pertama memusuhi patung Ashtar?" Ternyata, para pendeta merasa terancam dan enggan mengambil tindakan terhadap Nabi Yakub karena dia adalah menantu Panglima Kota Faddan. Keberanian dan posisi tinggi Nabi Yakub membuat para pendeta ragu-ragu. Tak lama kemudian, sang Panglima Kota Faddan datang dengan langkah cepat dan penuh otoritas. Dengan nada yang tegas dan penuh kuasa, dia memerintahkan pendeta untuk membebaskan warga tersebut karena mereka telah ditebus oleh Nabi Yakub. Melihat ketegasan Panglima, pendeta-pendeta itu pun merasa tertekan dan akhirnya memutuskan untuk melepaskan warga yang dihukum, meskipun dengan rasa takut yang jelas. Suasana di kuil kembali tenang, tetapi ketegangan dan kecemasan tetap membekas di hati semua yang terlibat. Nabi Yakub memiliki 4 istri dan 11 anak. Istri pertamanya adalah Rahil. Setelah bertahun-tahun menikah tanpa dikaruniai anak, Rahil memutuskan untuk menghadiahkan pembantunya kepada Nabi Yakub sebagai istri tambahan, berharap dapat mendapatkan keturunan melalui cara tersebut. Meski demikian, Rahil akhirnya juga hamil dan akan melahirkan anak pertamanya. Suatu hari, saat Nabi Yakub sedang menggembala kambing bersama anak-anaknya, ia memberikan nasihat yang penuh makna. Ia berkata bahwa penggantinya nanti adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan yang paling dicintainya, bukan orang yang paling kuat. Nabi Yakub menjelaskan bahwa kakeknya, Nabi Ibrahim, dan ayahnya, Nabi Ishak, adalah manusia terbaik, bukan manusia terkuat. Ini merupakan pengingat bahwa kualitas spiritual dan kedekatan dengan Allah lebih penting daripada kekuatan fisik atau kekuasaan duniawi. Perlu diketahui bahwa Nabi Yusuf, salah satu anak Nabi Yakub, bersama dengan ayahnya, merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ishak. Mereka adalah bagian dari garis keturunan yang sangat penting dalam sejarah keagamaan, menegaskan hubungan spiritual dan warisan yang mendalam dalam keluarga mereka. Tak berselang lama setelah Nabi Yakub berbicara dengan anak-anaknya, datanglah warga kota Faddan dengan wajah cemas. Mereka memberitahu bahwa Rahil, istri tercinta Nabi Yakub, akan segera melahirkan. Kabar ini menyebar dengan cepat, membawa kegelisahan di antara mereka, terutama bagi Bilah, salah satu istri Nabi Yakub. Bilah merasa cemburu dan takut, khawatir bahwa Nabi Yakub akan lebih menyayangi Rahil dan anaknya yang akan lahir, melebihi dirinya dan anak-anak yang lain. Di rumah, suasana semakin mencekam. Rahil, yang sedang ditangani oleh seorang bidan, tiba-tiba pingsan karena terlalu lemah. Kepanikan melanda ruangan itu. Bidan yang menolongnya hanya bisa pasrah, karena dalam kondisi seperti itu, pingsan seringkali menjadi pertanda buruk bagi kelangsungan hidup ibu dan anaknya. Kecemasan memenuhi ruangan, dengan bayang-bayang maut yang terasa begitu dekat. Di antara warga yang hadir, ada yang berbisik bahwa keadaan Rahil adalah akibat kemurkaan Dewa Ashtar terhadap Nabi Yakub dan Rahil. Mendengar keadaan Rahil yang semakin memburuk, Nabi Yakub segera bergegas meninggalkan rumah. Kepergiannya menambah kecemasan di antara orang-orang. Ayah Rahil, sang panglima kota Faddan, semakin percaya bahwa Nabi Yakub adalah pembawa petaka bagi kota dan keluarganya. Apalagi saat melihat Nabi Yakub meninggalkan Rahil dalam kondisi kritis, rasa ketidakpercayaan dan ketakutan semakin menguat. Warga mulai bergumam,
menganggap kepergian Nabi Yakub sebagai tanda bahwa dia tidak peduli atau bahkan mungkin menyerah pada takdir buruk yang menanti. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Nabi Yakub pergi bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mencari tempat yang tenang guna memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang penuh keimanan, dia berdoa dengan khusyuk, memohon agar Rahil dan anaknya diselamatkan. Malam pun tiba, dan Nabi Yakub masih dalam sujudnya, berdoa tanpa henti, meskipun bayangan maut dan kecemasan terus menghantui. Sementara itu di rumah Rahil para warga mulai mengatakan kalau Yakub telah dikutuk oleh para dewa Babilonia. Para pendeta yang mendengar kabar itu pun merasa sangat senang dan berniat akan menolong Rahil untuk membuktikan bahwa Tuhan merekalah yang akan menang. Mereka pun datang ke tempat Nabi Yakub dan mengatakan kenapa kalian tidak meminta bantuan kepada Tuhan Yakub yang dianggapnya adalah paling kuat? Akhirnya Nabi Yakub pun datang dan mengusir para pendeta di rumahnya. Karena dia tidak membutuhkan pertolongan dari para pendeta kuil dan kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menunjukkan kuasanya kepada seluruh warga. Keajaiban terjadi. Tak berselang lama ternyata Rahil kembali sadar dan bisa melahirkan bayi pertamanya dengan selamat. Sementara itu, di tempat lain di dalam kuil, seorang penyihir terus memanjatkan doa kepada patung Ashitar dengan penuh kebencian. Di dalam kuil yang gelap dan dipenuhi bayangan api dari obor yang dibawanya, penyihir tersebut berdoa dengan sungguh-sungguh agar dewa mereka segera menghukum Nabi Yakub. Dengan niat jahat yang membara, ia berharap agar Rahil dan anak yang dikandungnya mati pada malam itu juga, sebagai balas dendam atas perlakuan Nabi Yakub terhadapnya. Namun, dalam kekalutan dan keputusasaannya, si penyihir tidak menyadari gerakannya yang ceroboh. Obor yang dibawanya terjatuh, dan dengan cepat api mulai menjalar di dalam kuil, menyambar tirai dan ornamen kayu di sekitarnya. Dalam sekejap, api berkobar, melahap setiap sudut kuil. Penyihir itu tersentak panik, namun sudah terlambat. Api semakin membesar, memerangkapnya di dalam kuil yang terbakar. Dengan api yang terus membesar dan asap yang mengepul, kuil tersebut menjadi saksi dari kehancuran yang tak terduga. Penyihir yang penuh dendam itu akhirnya terjebak dalam kobaran api yang ia ciptakan sendiri, menjadi korban dari niat jahatnya yang berbalik menghancurkannya. Sementara itu, di tempat lain, Nabi Yakub terus berdoa, tidak menyadari bahwa ancaman yang ditujukan kepadanya telah dihancurkan oleh kehendak Allah. Setelah 10 tahun menanti dengan penuh harapan dan doa, Nabi Yakub akhirnya dikaruniai seorang anak dari Rahil, yang diberi nama Yusuf, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Yusuf membawa kebahagiaan yang tak terhingga bagi Nabi Yakub, yang telah lama menunggu momen ini. Pada malam kelahiran Yusuf, hujan turun dengan sangat lebat, seolah-olah langit sendiri merayakan kedatangan anak yang istimewa ini. Hujan yang deras membasahi kota Fadan, dan banyak yang percaya bahwa hujan tersebut adalah berkah yang turun bersamaan dengan kelahiran Yusuf. Di tengah malam yang penuh berkah itu, bisikan-bisikan mulai terdengar di antara warga kota. Mereka membicarakan bagaimana kelahiran anak Rahil yang lancar ini membawa hujan yang menyegarkan tanah yang telah lama kering. Warga yang sebelumnya menganggap bahwa Nabi Yakub dan Rahil terkena kutukan terkejut mengetahui bahwa Rahil dan bayinya sehat walafiat. Rasa heran dan kekaguman meliputi mereka, menggantikan rasa takut dan keraguan yang sebelumnya mereka rasakan. Malam itu, kota Fadan tidak hanya menyaksikan kelahiran Yusuf, tetapi juga kelahiran keyakinan baru di hati sebagian warganya yang mulai mempertanyakan kembali kepercayaan lama mereka dan melihat kebesaran Allah melalui Nabi Yakub. Saat para warga menyadari bahwa kuil Ashitar sedang terbakar, mereka bergegas ke tempat kejadian, berbondong-bondong membawa ember dan alat pemadam seadanya untuk mencoba memadamkan api. Namun, meski hujan turun dengan deras, api di kuil tersebut tetap berkobar, membakar habis segala yang ada di dalamnya. Sang Panglima Kota Fadan merasa ada keanehan di balik peristiwa ini.
Bagaimana mungkin hujan yang begitu lebat tidak mampu memadamkan api yang membakar kuil? Kecurigaan semakin meningkat ketika ditemukan bahwa penyihir yang selama ini menjadi pemuja patung Ashtar mati terbakar di dalam kuil tersebut. Warga yang awalnya terkejut mulai mempertanyakan kejadian ini. Mengapa penyihir bisa terbakar di dalam kuil suci? Mengapa patung Ashtar, yang selama ini dianggap memiliki kekuatan besar, tidak bisa memadamkan api yang melahap kuilnya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini mengguncang keyakinan mereka, dan perlahan-lahan, mereka mulai menyadari kebenaran yang selama ini diabaikan. Mereka menyadari bahwa kehancuran yang menimpa penyihir dan kuil Ashtar bukanlah kebetulan. Penyihir itu terkena celaka karena berani melawan Tuhan yang disembah oleh Nabi Yakub. Peristiwa ini membuka mata mereka bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh melampaui kekuatan patung yang selama ini mereka sembah. Malam itu, hati banyak warga kota Fadan mulai berubah, meragukan keyakinan lama mereka dan mulai menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Yakub. Setelah kejadian kebakaran yang menghancurkan kuil Ashtar, sang panglima kota Fadan merenungi semua yang telah terjadi. Kesadaran akan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu nyata di hadapannya membuat hatinya tergerak. Ia akhirnya memutuskan untuk beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Yakub, menyadari bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Keputusan panglima ini diikuti oleh warga kota Fadan. Mereka yang sebelumnya terjebak dalam penyembahan patung-patung dan dewa-dewa yang tidak berdaya kini membuka mata terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Yakub. Melihat kuil yang terus terbakar tanpa bisa dipadamkan, mereka sepakat untuk meninggalkannya begitu saja, simbol dari keyakinan lama yang mereka tinggalkan. Dengan hati yang tulus, warga kota Fadan akhirnya semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Mereka meninggalkan kepercayaan lama mereka dan beralih kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yang telah menunjukkan kekuatan dan kebesarannya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kota Fadan pun berubah menjadi tempat yang dipenuhi oleh iman kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Yakub.